Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dalam kuliah Competitive Intelligence. Kali ini kita akan belajar tentang triple helix. Triple helix adalah sebuah tools yang digunakan untuk melakukan analisis competitive intelligence yang melibatkan 3 komponen. Yang pertama adalah akademia atau dapat kita menyebutnya sebagai universitas atau pendidikan tinggi. Yang kedua adalah industri. Dan yang ketiga adalah government atau pemerintahan. Masing-masing tugas dari ketiga komponen ini berbeda-beda. Di bagian akademika, bertugas untuk key of knowledge atau kunci penguasaan pengetahuan dan sumber daya manusia. Di dalamnya termasuk ethics dan cooperation network yang tugas utamanya adalah melakukan riset untuk menghasilkan berbagai inovasi yang dapat diterapkan pada industri. Di bagian industri, bertugas untuk menghasilkan berbagai inovasi produk barang dan jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi. Lalu government bertugas untuk menghasilkan berbagai kebijakan yang dapat digunakan untuk mendorong akademika berkembang dan industri untuk berkembang sehingga ekonomi makin hari makin berkembang. Hubungan dari ketiga ini dapat menghasilkan berbagai hal yang dapat meningkatkan competitive intelligence dan mendorong industri untuk semakin hari makin berkembang, lingkungan makin berkembang, masyarakat makin berkembang, dan berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan bangsa makin hari makin berkembang. Ada irisan-irisan yang berkaitan dengan ketiga komponen utama tadi. Misalnya akademia dan industri ada berkaitan di situ adalah research and development, ya, atau juga ada human and capital, ya. Nah, disinilah ada konteks ekonomi dan teknologi, ya, di mana industri bertugas tentu saja untuk menghasilkan inovasi, sedangkan industri juga bertugas untuk meningkatkan ekonomi yang makin hari makin bagus, yang didorong oleh penemuan-penemuan yang dihasilkan dari universitas atau pendidikan tinggi. Antara industri dan government ada political context atau ada konteks politik di sana. Berbagai sistem politik akan mendorong ekonomi dan industri untuk makin hari makin berkembang. Sedangkan antara government dan akademia ada sosial and kultural, jadi ada sosial dan budaya, ya, konteks di sana yang makin hari makin berkembang. Pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan sehingga mendorong budaya dan sosial masyarakat makin hari makin berkembang. Nah, dari dasar triple helix itu kemudian dikembangkan lagi tambah satu bagian yaitu public. Jadi tetap government yang tadi bertugas untuk merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan finansial, policy formulation, inovasi, dan advisory service. Innovation support artinya dia mendorong berbagai inovasi yang nanti dihasilkan di industri dan juga universitas untuk makin hari makin berkembang. Dia juga bertugas untuk menjadi financial support atau menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengakses keuangan. Universitas bertugas untuk menghasilkan human and resource atau research and develop. Nah, di sana kita akan menghasilkan berbagai penelitian dan inovasi yang digunakan akan diterapkan ke industri. Ya, juga universitas bertugas untuk melakukan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bagus.
kemudian menjadi inkubator, jadi menjadi sebuah lumbung di mana berbagai inovasi itu dihasilkan. Kemudian ada spin-offs dan entrepreneur. Jadi universitas akan menghasilkan berbagai entrepreneur yang nanti bisa mendirikan berbagai unit usaha yang kemudian dapat menjadi industri. Industri juga dapat melakukan riset and develop langsung pada industrinya. Juga entrepreneur venture, dia juga menghasilkan ini yang paling utama adalah produk dan service development. Jadi industri bertugas untuk menghasilkan barang dan jasa yang nanti dapat menggerakkan ekonomi. Kemudian ini komponen tambahan dari di dalam quarter helix ini. Nah, 4 helix ya. Tertambah lagi satu komponen yaitu publik yang bertugas untuk kolaborasi platform, legitimasi, ya, kompetens dan proses develop, lalu caring and individual and struktural perspektif. Nah, di sinilah peran publik untuk melakukan kolaborasi dari government, universitas, dan industri, juga kompetensi ya, dan proses untuk mengembangkan berbagai produk yang dihasilkan di industri dan universitas. Nah, dari quadruple helix ini atau 4 helix ini kemudian dikembangkan lagi ya. Dengan berbagai perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, maka dikembangkan lagi satu yaitu quintuple helix atau fifth helix atau 5 helix. Nah, 5 helix ini tetap ada political system ya, yang tadi ini adalah government, ya tugasnya tetap sama seperti yang tadi, knowledge creation dan political and legal capital. Universitas, ya ini kita menyebutnya sebagai education system, tugasnya masih sama, yaitu menghasilkan human capital dan research and develop. Kemudian economic system ini yang tadi adalah industri, ya, yaitu bertugas untuk membangun ekonomi. Lalu yang tadi publik ditambah atau dirubah menjadi natural environment. Oke, di sana dia bertugas untuk mengembangkan lingkungan ya, yang tentu saja ramah lingkungan. Kemudian ada yang bertambah di sini natural environment ya, yang tadi publik menjadi media based and culture based public ya. Nah, di sini mereka bertugas untuk knowledge creation ya, membangun pengetahuan. Nah, kelima komponen ini bertugas untuk menghasilkan berbagai inovasi, yang tugas dari fifth helix ini adalah sustainable development, yaitu pembangunan yang berkesinambungan. Nah, di dalam competitive intelligence, sustainable development ini memegang peranan yang sangat penting untuk menghasilkan berbagai strategi pada competitive intelligence yang nanti kemudian bisa diterapkan ke berbagai bidang ini. Ada 5 bidang, bisa ke industri, bisa ke sistem pendidikan, bisa ke sistem politik, bisa ke media dan publik, dan juga bisa ke lingkungan. Nah, hari ini kita khusus ingin melihat triple helix, yaitu magic of triangle yang saya sebut begitu. Yang kemudian yang tadi sudah saya jelaskan, ada education, ada policy, dan ada industri. Yang irisan ketiganya akan menghasilkan satu unit. Ya, irisan dari ketiga ini menghasilkan unit yang kita sebut CI unit. Nah, tugas dari CI unit adalah menghasilkan berbagai strategi dan inovasi yang nanti dapat diterapkan ke universitas, pemerintahan, dan industri. Nah, tugas CI ini sangat penting, yaitu menghasilkan berbagai kolaborasi dari universitas, pemerintah, dan industri, sehingga betul-betul melahirkan satu produk yang sangat baik. Sehingga dapat kompetitif atau dapat bersaing di
pasaran. Nah ini ya, fungsi universitas sebagai tempat menghasilkan teknologi lewat kegiatan riset dan memberi solusi terhadap masalah yang dihadapi industri serta menganalisa atau penganalisa terhadap kebijakan yang diambil di pemerintahan. Kemudian industri menerapkan hasil riset sesuai dengan tujuannya agar bisa menang dalam kompetisi dan mempertahankannya serta menerapkan kebijakan yang dihasilkan tentu saja dari pemerintah dengan tepat sasaran. Ya. Kemudian pemerintahan yang saya sebut policy atau kebijakan diambil untuk mendukung daya saing yang diwujudkan dari visi bangsa dan mendorong semua lini yang tadi itu ya di dalam berbagai kehidupan berbangsa sehingga berfungsi dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ya. Oke ya. Nah, Magic of Triangle ini akan di bagian tengah ya kita sebut sebagai pole of competitive ya atau kunci di mana kita bisa bersaing ya. Nah, ada 3 komponen utamanya yang tadi akademik, kemudian ada soft teknologi. Soft teknologi yang dimaksud ini adalah penguasaan terhadap akses informasi dan manajemen, CRM, Customer Relationship Management ya disingkat CRM, ada marketing, advertisement, project management, data analysis, data mining, benchmarking standard, quality management, patents dan seterusnya ya, yaitu disebut soft teknologi. Jadi semakin kita menguasai teknologi, maka kita akan semakin hari punya kesempatan untuk bersaing dengan sangat baik ya. Kemudian paling atas adalah Growth National Product ya, GNP ya. Nah, penguasaan terhadap soft teknologi dan pendidikan yang semakin maju, dia akan menguasai ini ya. Akan menguasai hard teknologi, itu bisa berupa energi, transportasi, material dan diversifikasi. Energi, siapa yang menguasai sumber-sumber energi misalnya minyak atau gas alam atau yang lain, maka dia akan menguasai dunia ya, tentu saja akan menang di pasaran. Tetapi itu belum cukup ya, dia harus juga menguasai transportasi. Negara yang luas harus dijangkau dengan transportasi yang cepat dan tentu saja murah ya, sehingga membuat daya saing akan makin hari makin berkembang. Akses ke industri yang memproduksi barang dan jasa juga akan makin murah sehingga masyarakat dapat menjangkau, dapat membeli dan akan membuat perusahaan atau industri makin kompetitif ya. Nah, penguasaan dari soft teknologi, hard teknologi dan academic system itu akan membuat bangsa itu makin hari makin berkembang dan makin maju ya. Inilah kunci sukses sebuah bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang tentu saja menguasai hard teknologi, energi, transportasi dan seterusnya. Lalu juga menguasai soft teknologi ya, berupa akses pada berbagai informasi dan teknologi, lalu membuat universitasnya makin maju, itu akan membuat bangsanya makin hebat. Di seluruh negara maju mereka menetapkan atau menerapkan sistem Magic of Triangle ini. Oke, demikian yang bisa saya bagikan berkaitan dengan Magic of Triangle atau Triple Helix ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.